Halo, ketemu lagi dengan Bu Ina dalam praktik statistik. Pada sesi kali ini kita akan mencoba praktik untuk tabulasi data. Tabulasi data adalah proses yang dilalui di dalam penelitian kuantitatif setelah kita selesai mengumpulkan data dalam penyebaran kuesioner pada responden. Nah, untuk praktek tabulasi data ini, kita memerlukan file codebook dan file tabulasi data di Excel. Tujuan utamanya adalah untuk membuat master data. Karena di dalam proses pengolahan data kuantitatif, ada beberapa keperluan yang kemudian memang kita memerlukan yang namanya master data. Oke, langsung saja di dalam proses tabulasi data, kita mulai dari codebook terlebih dahulu ya. Ya, seperti yang sudah Anda saksikan semuanya, ini adalah contoh dari codebook penelitian tentang pengaruh taktik mengajar guru terhadap motivasi belajar IPS. Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian kuantitatif, salah satu alat pengumpul datanya itu adalah angket, di mana angket itu isinya adalah berupa deskripsi pertanyaan ya atau pernyataan yang kemudian harus dijawab oleh responden. Nah, pernyataan berupa deskripsi atau kalimat itu belum bisa diolah di dalam SPSS karena di SPSS itu hanya bisa mengolah dalam bentuk angka. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian mengkonversi pernyataan dalam bentuk deskripsi kalimat ke dalam angka, maka dibutuhkan langkah yang tepat, yaitu melalui pembuatan codebook dan tabulasi data. Oke, seperti yang Anda lihat, ini adalah codebook dari angket yang sudah jadi, begitu ya. Nah, di dalam codebook ini terdiri dari 3 kelompok utama. Ya, kelompok pertama adalah identitas responden. Kelompok kedua adalah variabel X, di mana variabel X di dalam angket ini adalah taktik mengajar guru. Nah, kemudian kelompok yang ketiga adalah variabel Y. Variabel Y-nya di penelitian ini adalah motivasi belajar IPS. Oke, bagaimana cara membuat codebook? Ini dijelaskan di video yang lain ya. Nah, untuk mahasiswa ini sudah dibahas pada pertemuan di minggu sebelumnya. Oke, di dalam codebook sendiri ada kolom, ada nama variabel dalam kuesioner, kemudian ini merupakan nama variabel dalam kuesioner ini adalah kata kunci dari angket, begitu ya. Yang pertama nomor responden, kemudian jenis kelamin ya, status sekolah, dan seterusnya. Jadi ini adalah kata kunci dari butir pertanyaan atau pernyataan di dalam angket. Kemudian kategori respon dalam kuesioner ini merupakan kategori jawaban yang mungkin dijawab oleh responden. Seperti misalkan jenis kelamin. Ini kategori responnya adalah laki-laki dan perempuan. Status sekolah ada negeri dan swasta. Adapun penentuan kategori respon dalam kuesioner itu tergantung dari kita sebagai peneliti ya nanti, dan juga tergantung dari subjek penelitian kita siapa gitu ya. Ini sangat-sangat bergantung pada seperti apa angket kita. Nah, berikutnya kode dalam tabel induk. Nah, ini kuncinya sebetulnya. Kode dalam tabel induk ini adalah cara kita untuk memberikan kodean ya terhadap jawaban responden. Misalkan jika responden menjawab jenis kelamin laki-laki, ya, maka kode dalam tabel induk di dalam proses tabulasi data kita isikan 1. Pun sebaliknya, jika responden menjawab jenis kelamin perempuan, maka kode dalam tabel induk yang kita isi adalah kurang lebih cara untuk mengisi jawabannya ya. Sorry, ini sebentar pindahkan. Oke, nah ini untuk ukuran data nominal, rasio, ordinal itu kita bahas di video yang lainnya. Oke, yang pasti Anda harus memahami ya bahwa di dalam proses tabulasi data kita hanya akan memasukkan angka-angka ini saja, kode dalam tabel induk tadi. Tergantung jawaban respondennya seperti apa.
apakah usianya 13 tahun, misalkan, berarti nanti di tabulasi data masukkan angka 1. Jika usia 14 tahun, kita masukkan angka 2. Jika 15 tahun, maka kita masukkan angka di tabulasi datanya 3, dan seterusnya. Oke, Ibu, saya kira ini sudah bisa dipahami ya, soal identitas responden. Terus lakukan hal yang sama sampai seluruh identitas responden yang ada di angket ini masuk ke dalam kode book ya, yang rapot, cita-cita, dan seterusnya. Oke, kemudian kategori yang kedua adalah kategori variabel X, taktik mengajar guru. Ini sudah masuk ke dalam butir pertanyaan atau pernyataan di dalam angket. Nah, biasanya kan kalau pertanyaan di dalam angket itu panjang ya. Misalkan guru mengajar dengan tegas saat pembelajaran IPS. Nah, itu kan terlalu panjang dan tidak memungkinkan untuk kita masukkan di kan, maka kita perlu kata kunci di sini. Guru dengan tegas dalam pembelajaran IPS. Kata kuncinya apa? Di sini dimasukkan nih kata kunci atau nama variabel dalam kuesionernya dengan 2 suku kata saja, yaitu guru tegas. Ya, itu juga berlaku untuk oke. Kode dalam kuesioner di sini sangat setuju, setuju, tidak setuju, sama tidak setuju. Sangat setuju, ini kode dalam tabel ini 4. Ya, jadi jika misalkan responden menjawab pertanyaan nomor 1 ini guru tegas dalam mengajar IPS, gitu ya. Kemudian si responden menjawab sangat setuju, maka nanti di tabulasi datanya kita masuk 4. Ya, jika menjawab setuju kita masukkan 3, setuju kita masukkan 2, kemudian sangat tidak setuju kita masukkan 1. Dan seterusnya, itu berlaku untuk semua butir pertanyaan, gitu ya. Nah, kalau ini yang tanda merah artinya dia negatif, ya, pernyataan negatif itu sangat memungkinkan di dalam sebuah angket. Jadi untuk dimasukkannya itu adalah kita tinggal pilih saja, gitu ya. Jika pertanyaan negatif ini materi membosankan, sangat setuju, kita berikan 1. Ini bagaimana menentukan kalau pernyataan positif dan negatif ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, atau kalian yang memang belum pernah mengikuti matematik bisa dilihat di tutorial video yang lain, gitu ya. Oke, silakan dimasukkan dan dipahami, gitu ya, sesuai dengan kategori kode dalam itu. Begitupun untuk variabel Y, motivasi belajar siswa juga sama, gitu ya. Jika responden menjawab sangat setuju bahwa kelompok solutif sangat setuju, ya, maka kita masukkan di tabulasi datanya 4, dan seterusnya, gitu ya. Jadi nanti yang akan kita masukkan di tabulasi data itu adalah file-file yang ini, gitu ya. Jadi kode dalam tabel itu berupa angka saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikutnya, kita akan mulai praktek tabulasi data. Nah, untuk tabulasi data, bekal pertama kan sudah ya tadi kode book. Kemudian bekal yang kedua adalah hasil angket. Nah, ini hanya sampel saja sebetulnya, bukan angket sebenarnya dari kode book yang tadi, gitu ya. Nah, jika kita membuka Google Form, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ ada question. Ini berisi tentang butir-butir pertanyaan pada responden ini. Ya, sudah membuka form. Kemudian ada kategori respons. Nah, respons ini apakah responsnya berdasarkan summary? Ya, itu artinya kesimpulan jawaban dari seluruh responden akan muncul seperti ini, gitu ya. Nah, jadi seluruh jawaban responden akan muncul di summary, gitu ya. Nah, kita tidak membutuhkan ini, atau juga berdasarkan question. Nah, artinya dulu questionnya seperti ini. Nah, Anda bisa langsung fokus ke individual saja. Nah, kalau individual di sini ada 1 dari 17. Ini kebetulan angket contohnya adalah 17 responden ya. Nah, kalian bisa melihat jawaban responden dari masing-masing individu, gitu ya. Nah, jawaban responden seperti ini. Sebentar, harus dicek dulu. Oke, nah harus mana tadi? Nah,
Jadi kita akan melihat dari jawaban responden satu persatu. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi bahan kalian untuk melakukan proses tabulasi data sesuai dengan apa namanya angket yang kalian buat. Sesuaikan saja dalam mengajar PS lebih dari 5 tahun. Katakan kita sudah membuat kode booknya itu kurang dari 1 tahun 1 sampai 5 tahun 2, sampai 10 tahun 3, 10 sampai 15 tahun 4, kemudian lebih dari 15 tahun 5. Berarti ini kita masukkan 5 dan seterusnya ya. Ini hanya contoh saja. Dan sebaiknya saran saya adalah masukkan tabulasi data dengan cara manual seperti ini harus dikerjakan oleh 2 orang, gitu ya. Yang satu membacakan hasil angket, gitu ya, dan yang satu menginput ke Excel supaya nanti bisa langsung dimasukkan. Nah, kebayang 100 responden kita coba satu persatu, gitu ya. Ada juga cara yang cepat adalah kita bisa klik view in sheet, gitu ya. Nah, kemudian nanti otomatis Google membuat rekapannya, nah seperti ini, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa pakai cara manual. Kalau identitas responden sangat tidak disarankan pakai replace, gitu ya, karena variatif jawabannya. Nah, tapi kalau pertanyaan di sini sangat setuju, maka kita bisa CTRL-F, kemudian di sini sangat setuju misalnya. Nah, seperti ini, ada 65 jawaban sangat setuju, kemudian kita replace saja, ya. Replace with sangat setuju, katakan 4 kan ya di kode booknya, ya. All sheet, kemudian replace all. Nah, seperti ini, maka dia akan berubah langsung jadi 4, dan kalian tentu saja akan otomatis gitu ya memiliki data yang cepat gitu ya. Setuju, kita ganti jadi 3. Nah, ini cara cepat sebetulnya, jadi kalian bisa menyelesaikannya dengan cara cepat juga gitu ya. Namun permasalahannya adalah ketika angket dibuat apa namanya dalam bentuk pernyataan positif dan negatif, nah cara cepat ini tidak bisa dipakai gitu. Karena apa? Karena kan sangat setuju di pernyataan negatif itu kan 1 ya kodenya. Jadi ya memang langkah paling baik adalah dengan cara manual tadi gitu. Kecuali memang kalian memisahkan butir pernyataan negatif dan positif di Excel itu. Untuk kehati-hatian dan juga untuk latihan bagi pemula yang belum mahir SPSS, yang belum mahir statistik, saya sangat sarankan adalah dengan cara manual yang pertama tadi. Jadi 1 orang mendiktekan jawaban responden, 1 orang menginput ke Excel, gitu ya. Oke, ini cara cepatnya. Nah, sekarang katakan kita sudah apa namanya mulai masukkan tabulasi data, gitu ya. Bagaimana caranya? Pertama kita buka Excel. Nah, Microsoft Excel ya. Nah, yang diminta adalah yang tadi yang tampil itu yang sudah jadi. Sementara ini saya tampilkan yang kotekannya dulu. Nah, yang diminta adalah kalian membuat 4 sheet di dalam satu file tabulasi data. Yang pertama adalah identitas responden. Ini sheet pertama. Kemudian sheet kedua adalah keseluruhan jawaban responden gitu ya, atau keseluruhan respon atau keseluruhan angket lah ya, supaya mudah, keseluruhan angket. Kemudian yang ketiga adalah variabel X. Variabel X-nya tadi itu apa? Taktik mengajar dulu. Nah, X. Kemudian yang sheet keempatnya adalah motivasi belajar. Nah, motivasi belajar siswa. Nah, seperti ini. Sudah ada 4 sheet. Kemudian motivasi belajar siswa kita kasih keterangan Y ya, atau variabel Y. Nah, sudah 4 sheet. Kemudian kita mulai dengan identitas responden. Sebentar, saya harus mengecek Google Meet. Oke, aman ya. Nah, untuk identitas responden, di setiap sheet kita mulai dengan nomor responden terlebih dahulu. Nah, nomor responden, kemudian barulah dimasukkan butir pertanyaan berdasarkan kode book. Di identitas responden kita buka lagi ya barusan. Nah, ada apa saja tuh di identitas responden? Kita ke atas. Dimulai dari kolom 1 abaikan
Respon kedua, ya, kita jadi nah, ya supaya mudah pemindahan SPSS-nya. Kemudian satu sekolah usia kita nah, satu apa satu kalau perempuan dua, kemudian di 14 tahun. Nah, 14 tahun itu di kode book itu kita berikan kode 2. Ya. Kemudian kelasnya itu kelas 8 ya. Kelas 8 itu di kode book ada dia 2 ya. Nah, betul nggak? Di sini kode booknya. Kalau kelas 8 2 betul ya. Nah, ini ya. Kelas 8 itu 2. Oke. Ya. Kemudian nilai rapot. Nah, nilai rapot ini ada variatif ya, lebih dari 90 sampai ada yang kurang dari 60. Katakan ini respondennya misalkan menjawab 75. Nah, 75 dia masuk ke kategori yang ketiga ini, maka karena respondennya menjawab nilai rapotnya 75, maka tadi ada di kategori ketiga, kita masukkan 3. Cita-cita influencer. Nah, influencer ada nggak di sini? Nah, nggak ada kan? Entertainment dengan influencer agak berbeda ya. Nah, karena influencer tidak ada kategorinya di sini, maka kita masukkan lainnya. Nah, bagaimana cara membuat kategorisasi ini? Ini penjelasannya ada di video tentang bagaimana cara membuat kode book gitu ya. Nah, ini influencer tadi lainnya, maka kita masukkan 7 gitu ya. Nah, seperti ini 7. Dan lakukan untuk responden ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Oke, saya kasih contoh satu lagi supaya paham. Di responden kedua, dia menjawab bahwa jenis kelaminnya perempuan. Kita kasih 2, status sekolahnya dia swasta, usianya 13 tahun, berarti 1. Kelasnya dia kelas 7, kita kasih 1. Nilai rapotnya di atas 90. Nah, itu nilai rapot di atas 90, tadi kategorinya berapa coba? Kita lihat. Di atas 91 ya. Kodenya 1. Cita-cita, tadi cita-citanya PNS. PNS itu ada di kategori 3. Cita-citanya PNS, kita masukkan 3. Dan seterusnya sampai selesai gitu ya. Katakan Anda punya 100 responden, maka ini bisa ditarik saja ya. Nah, sampai 100 responden terisi semua gitu. Dan ini akan penuh dengan angka ya. Seperti yang kalian lihat di contoh tabulasi data yang sudah jadi. Nah, seperti ini contohnya. Nomor responden, jenis kelamin, status sekolah, kelas, usia, nilai rapot, cita-cita. Ini sudah diisi, begitu ya. Nah, seperti ini. Lihat. Ini tergantung dari variasi jawaban. Jadi ini sangat tergantung pada variasi jawaban angka ini ya. Variasi jawaban di angka masing-masing kalian. Ini nomor responden. Kebetulan contoh yang Ibu punya itu hanya sampai 58 orang responden. Terisi semua seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada yang tidak bisa dipahami, bisa konsultasi lebih lanjut di kolom komentar atau langsung menghubungi secara pribadi ya. Oke, berikutnya kita langsung mengisi keseluruhan pertanyaan. Ini katakan sudah selesai semua gitu ya datanya. Nah, untuk keseluruhan angket, kita lakukan hal yang sama seperti proses tabulasi data di dalam identitas responden. Jadi, kita masukkan nomor responden, ya, nomor responden. Kemudian, kita masukkan satu persatu variabel name dari kode book, butir pernyataan, baik itu variabel X dan Y, gitu ya, ke sini, keseluruhan angket ini. Nah, ini kita lihat, dari mulai guru tegas.
materi menarik, dirancang sistematis, dan seterusnya itu kita masukkan ke sini. Guru cerdas, kemudian banyak materi menarik. Kemudian apa lagi nih tadi? Dirancang sistematis, menguasai materi, ya. Dirancang sistematis, kemudian menguasai materi, dan seterusnya, gitu ya. Dan seterusnya sampai hingga seluruh variabel name di dalam angket, terisi, gitu ya, atau terinput ya, terinput. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa langsung memasuki menambahkan gitu ya. Ini kan ini ya bertumpuk-tumpuk ya. Jadi kita bisa pakai format autofit kalau dia akan disesuaikan. Pokoknya seterusnya ini ada berapa butir pertanyaan ya? Di angket ini 4, kemudian sampai 35 butir pertanyaan. Jadi ke pinggir ini sampai 35 butir variabelnya terisi semua ke pinggir. Gitu ya. Nah, seperti biasa cara inputnya yang tadi ya. Responden pertama menjawab pertanyaan angket pertama, guru tegas dalam mengajar. Pilihannya sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, sama tidak setuju 1. Kebetulan responden pertama ini menjawabnya sangat setuju. Jadi kita masukkan 4. Materi menarik, jawabannya setuju. Ya. Dirancang sistematis, jawabannya sangat setuju. 4. Menguasai materi, jawabannya tidak setuju. Isi 2. Dan seterusnya. Sampai seluruh butir pertanyaan masuk. Gitu ya. Dan ini contoh yang sudah selesai. Seperti ini. Nah, nomor responden, ini sudah diinput semua. Nomor responden 1 sampai 58 responden. Ya. Kemudian ini dari guru tegas, materi menarik, dirancang sistematis, dan seterusnya. Sampai butir pertanyaan yang paling terakhir, yaitu tadi apa? Terakhir nilai subjektif. Jadi seluruh butir angket ini sudah dimasukkan, kemudian ini sudah diinput semua dari responden 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ini butir jawabannya antara 4, 3, 2, 1. Yang tadi ya, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, jika ada yang merah begini kan ini artinya dia butir pernyataan negatif, maka dibalik. Jadi kode book itu menjadi pedoman kalian semua untuk membuat tabulasi data ke dalam bentuk angka. Seperti itu ya. Lakukan hal yang sama untuk persepsi siswa dan motivasi belajar, tapi sebetulnya untuk persepsi siswa motivasi belajar ini ya tinggal copy saja dari keseluruhan pernyataan. Bu, kenapa sih harus dibuat terpisah seperti ini? Ini dilakukan seperti ini karena memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jadi karena ini namanya master data, artinya kalau master data dia digunakan untuk berbagai macam keperluan kan. Nah, keperluan yang dimaksud di dalam pengolahan data statistik kita memerlukan yang namanya uji validitas reliabilitas untuk kelayakan instrumen. Kemudian berikutnya kita lakukan pengolahan statistik deskriptif untuk identitas ini. Jadi untuk identitas diri ini tidak digabung ya pengolahannya dengan butir angket pertanyaan. Karena dia diolahnya hanya dengan statistik deskriptif saja, dengan grafik frekuensi, diagram frekuensi, tabel frekuensi, dan seterusnya. Nah, berikutnya kepentingannya apa lagi? Selain tadi validitas reliabilitas, kemudian statistik deskriptif, berikutnya adalah pengolahan kelayakan data, gitu ya. Katakan kita sudah uji coba, sudah uji validitas reliabilitas, angket kita perbaiki, kemudian disebarkan ke data penelitian yang sesungguhnya. Nah, kemudian ada yang namanya uji kelayakan data atau uji asumsi klasik yang diantaranya ada uji normalitas, homogenitas, gitu ya, linearitas dan lain-lain. Dan terakhir untuk uji hipotesis tentu saja di dalam uji statistik gitu ya. Jadi master data ini diperlukan untuk berbagai kepentingan agar nanti kita mudah mengolah data di SPSS. Oke, satu hal lagi di dalam pengolahan keseluruhan pernyataan ini kita perlu untuk mentotalkan ya.
membuat total jawaban responden. Ini saya hapus dulu. Nah, ini katakan sudah selesai nih. Sampai butir pertanyaan yang terakhir. Kita masukkan total. Ya. Nah, totalnya adalah kita pakai rumus sum, artinya menjumlahkan semua jawaban responden, sama dengan sum, kurung buka, kemudian kita blok butir pernyataan pada satu responden. Jangan lupa nomor responden jangan ikut di blok ya, karena yang kita hitung hanya hanya butir pernyataan saja. Seperti ini, kemudian kurung tutup, seperti ini rumusnya ya, hasil buka, kemudian enter. Dia otomatis menerjumlahkan. Yang sudah paham Excel pasti tahu ya rumus menjumlah, rata-rata, bagi, dan seterusnya. Ini rumusnya kita pakai sum. Oke, kita bisa lakukan hal yang sama dengan sum, kurung buka, kemudian kita blok lagi gitu ya. Ini cara yang paling manual ya, seperti ini. Atau ada cara yang lebih cepat adalah lihat di pojok kanan bawah. Ini ada tanda tambah ya, yang ini. Nah, kita tarik ke bawah. Ini artinya kita mengcopy rumus yang ada dari atas. Otomatis terhitunglah semua jumlah total. Gitu ya. Nah, lakukan hal yang sama dengan variabel X dan variabel Y. Oke. Ini, sorry, bukan di sini, sorry, total ya. Ini. Nah, ini dilakukan untuk kepentingan uji validitas dan reliabilitas jika kalian memang ingin melakukan uji validitas reliabilitas secara terpisah antara variabel X dengan Y. Jadi kepentingannya kalau ini uji validitas reliabilitas akan keseluruhan, kalau dipisah seperti ini dia untuk uji validitas reliabilitas masing-masing variabel gitu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan Y. Oke, seperti ini. Nah, ini sebetulnya langkahnya mudah ya, cuman rincinya itu gitu ya, kemudian butuh ketelitian dan memang harus bertahap, jadi tidak bisa loncat-loncat. Maka dari itu statistik juga harus dilakoni oleh oleh orang yang tekun gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Ini sudah tabulasi data. Oke. Nah, sudah selesai proses tabulasi data. Nantinya Anda semua nanti akan memiliki data master data untuk diolah untuk berbagai kepentingan. Mudah-mudahan jelas untuk tugasnya ya. Kita akan bertemu di sesi yang lain pada penjelasan materi yang lain. Terima kasih.